Ya, sampai jumpa lagi dengan saya di channel Sospolak, Sosial Politik dan Agama, di mana channel ini membincangkan persoalan sosial politik dan juga agama. Saat ini kita mau bicara tentang MBG. Ya, MBG adalah satu program kerja nyata dari pemerintahan sekarang, yaitu rezim Prabowo. Ya, MBG merupakan cita-cita yang memang mau diwujud nyatakan, ya sudah sejak lama, ya dari Prabowo, dan dia bercita-cita ketika kelak menjadi presiden dia akan memberikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil. Ya, dan itu suatu program kerja, program pemerintahan yang sangat besar, karena memang harus didanai dengan dana negara atau dana pemerintah yang besar. Bagaimana tidak, sebisa-bisanya seluruh anak-anak sekolah dan ibu-ibu yang sedang hamil akan diberikan makanan setiap pagi, yaitu makanan bergizi gratis. Kenapa gratis? Karena memang diberikan cuma-cuma. Karena Prabowo merasa bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab negara yang merupakan amanat konstitusi. Yang jadi persoalan, MBG seolah-olah menjadi persoalan besar. Ya, banyak orang mengkritik MBG, dan kadang-kadang memang Presiden memberikan respon-respon yang kurang bijaksana. Kenapa kurang bijaksana? Karena kadang-kadang ketika memberikan respons itu seolah-olah dia menganggap remeh kritikan-kritikan yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang memberikan perhatian pada kerja-kerja pemerintahan atau kerja-kerja negara. Dan menurut saya tanggapan-tanggapan lewat pidato Presiden yang seringkali menganggap remeh, menganggap sepi masukan-masukan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, itu yang menurut saya sekali lagi kurang bijaksana. Tapi bukan berarti bahwa program MBG ini suatu program yang mengada-ada. MBG ini sekali lagi merupakan amanat konstitusi yang baru kali ini mau diwujud nyatakan, ya, oleh pemerintahan di rezim Prabowo. Cuma saja sekali lagi memang karena memang ini biayanya sangat besar, karena itu perlu dipikirkan bagaimana mewujud nyatakannya dengan bijaksana. Kenapa? Karena sejak puluhan tahun, ya, pemerintahan kita, ya, dan menurut saya orang-orang yang bergulat dalam dunia politik memang tidak punya mental yang betul-betul mau memberikan perhatian kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang memberikan dukungan kepadanya. Bagaimana tidak, mentalitas korup, ya, seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Republik Indonesia. Di sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, kita tahu di zaman Soeharto bagaimana korupsi, ya, besar-besaran dan gila-gilaan, dan keluarga Soeharto dianggap juga menikmati dan ikut-ikutan yang mengambil kesempatan untuk meraup uang negara, meraup uang rakyat. Dan karena itu tahun 98 ada perlawanan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia untuk menggulingkan rezim Soeharto. Tetapi sekali lagi yang jadi persoalan adalah penggulingan rezim tidak sama dengan perubahan mental. Nah, mental korup ini yang masih menjadi bagian dalam kehidupan perpolitikan kita. Bagaimana tidak, ya, biasanya partai-partai juga mencari kesempatan untuk mengambil, ya, mengharuskan anggota partainya memberikan dana kepada partainya. Orang-orang
yang didukung untuk menjadi anggota legislatif misalnya harus memberikan dana yang tidak mudah, miliaran rupiah. Jangan heran ketika mereka menjadi anggota legislatif, mereka berusaha sedemikian rupa dengan kuasa yang mereka punya, mereka mengambil dan meraup uang negara, mereka korupsi. Jangan heran terjadi banyak sekali ya korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota partai. Nah, orang-orang yang bekerja dengan Prabowo adalah orang-orang partai. Ya, partai-partai pendukungnya, anggota-anggota dari partai pendukungnya yang diberikan jabatan-jabatan dan juga orang-orang dekatnya. Dan sekali lagi, ya sudah sejak lama, sejak negara ini berdiri, ya mereka mentalitas korup itu tidak betul-betul hilang dari penghayatan kehidupan dari para pemimpin politiknya. Jangan heran ya MBG yang merupakan proyek besar pemerintah yang memang betul-betul menjadi cita-cita dari Presiden Prabowo ya, dengan kepala si Dadan itu ya, dia mengkorup dana sebesar-besarnya, hampir triliunan rupiah dia curi. Padahal dia orang terdekat Prabowo dan dia tahu sekali bagaimana Prabowo itu benci dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Tapi sekali lagi ini bukan persoalan dekat atau jauh. Ini adalah persoalan mentalitas. Dan karena itu yang harus memang betul-betul dilakukan oleh negara adalah menghilangkan mentalitas korup lewat pendidikan, pelatihan-pelatihan yang sudah dimulai sejak dini. Dan pernah kita berharap bahwa para pemimpin politik kita itu tidak korup gitu. Karena itu penegakan hukum juga menjadi penting. Yang jadi persoalan para penegak hukum juga melakukan korupsi seperti yang dilakukan oleh Febri sebagai Jampitsus ya, jaksa agung muda tindak pidana khusus. Dia mengkorup. Ya. Dia mengambil, dia menerima sogokan-sogokan dari para orang-orang yang terjerat hukum. Lebih dari 500 triliun rupiah berupa emas, berupa uang, rupiah maupun dolar yang ditaruh di beberapa rumahnya, tempat kediamannya. Jadi sekali lagi ini persoalannya bukan persoalan MBG, tapi ini adalah persoalan mentalitas para pemimpin negeri ini yang memang korup. Apakah para pengkritik itu betul-betul tidak memiliki mentalitas korup? Silakan saja nanti dibuktikan. Karena semua pemimpin di pemerintahan ini, pejabat-pejabat pemerintahan ini dulu pun selalu mengatakan bahwa dia anti korupsi. Sebuah partai memberikan buat satu iklan anti korupsi, tolak korupsi. Tapi hampir semua orang yang ada dalam iklan itu masuk penjara karena korupsi. Jadi sekali lagi persoalannya ini bukan persoalan MBG, tapi persoalan mentalitas yang harus betul-betul diperbaiki. Dan itu harus dimulai sejak kecil dari rumah-rumah tangga. Dan bagaimana agar rumah tangga itu memberikan pelatihan-pelatihan untuk ya bersikap empati dan dapat anti terhadap korupsi. Dan itu harus betul-betul menjadi perjuangan negara, perjuangan pemerintah yang harus dilakukan dengan keras. Saya bilang keras di sini bukan berarti mau melakukan tindakan-tindakan kekerasan ya, tapi betul-betul penegakan hukum harus betul-betul ditegakkan. Jadi pendidikan dan pelatihan korupsi itu harus dimulai sejak kecil, sejak bayi, dari rumah-rumah tangga.
dan ini harus disistematisasi ya lewat undang-undang atau apapun sehingga warga negara, keluarga, rumah tangga maupun masyarakat betul-betul melakukan pelatihan-pelatihan ya terhadap kehendak negara, kehendak pemerintahan ini untuk melakukan penolakan terhadap tindakan-tindakan korupsi. Jadi sekali lagi bukan MBG masalahnya, tapi mentalitas dari para pejabatnya dan masyarakat Indonesia. Siapapun juga pejabatnya dan siapapun juga pengkritik yang merasa ya yang seringkali merasa paling benar, paling suci, bisa jadi ketika dia menjadi pejabat mereka juga melakukan tindakan korupsi. Ya sebelum ada perubahan-perubahan mental sejak kecil, maka persoalan korupsi menjadi persoalan kita bersama. Dan ini sekali lagi bukan persoalan MBG. Dari Sydney, Australia, saya mengucapkan sampai jumpa lagi.